Kenapa dinamakan dengan SYIAH 12 imam? Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ada 12 imam yang maksum. Yang 12 imam tersebut maksum, kemudian telah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan hadis yang mutawatir. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, ada 12 imam setelah saya meninggal, kemudian 12 imam ini tidak mungkin salah karena dia maksum, ya. Dan ini keyakinan mereka yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena tatkala kita menyatakan ada seorang maksum setelah Nabi SAW, melazimkan orang ini berarti dia perkataannya merupakan dalil, perbuatan juga merupakan dalil, sama seperti Nabi, sama seperti Nabi SAW. Kita tahu yang maksum cuma Nabi, para anbiya, para Nabi yang maksum. Selain Nabi enggak ada yang maksum. Apa kata Imam Malik rahimahullah, imam dari hijrah, imamnya kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu alayhi illa sahib hadzal qabr." Setiap orang boleh diambil perkataannya, boleh dibuang. Setiap orang boleh diterima perkataannya, boleh ditolak, kecuali Nabi SAW. Hanya Nabi yang harus diterima, enggak boleh ditolak. Imam Syafi'i bisa kita tolak kalau memang bertentangan dalil. Imam Syafi'i saja pernah berubah pendapat. Dia punya fatwa lama berbeda dengan fatwa yang baru. Imam Syafi'i saja tidak sama dengan Imam Malik. Padahal Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i menyelisih Imam Malik sehingga muncul mazhab yang baru. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak sama mengekor Imam Syafi'i. Buktinya Imam Ahmad punya mazhab yang lain. Berarti Imam Ahmad menganggap ada perkataan Syafi'i yang tidak sesuai dengan dalil. Ini menurut Imam Ahmad, makanya dia menyelisih Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i, menurut beliau, guru beliau Imam Malik ada menyelisih sebagian dalil, makanya dia menyelisih gurunya. Makanya Imam Malik mengatakan tidak ada, semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak kecuali siapa? Kecuali Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, akan tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi perbedaan inti antara kita dengan orang-orang Rafidhah, saya menggunakan kalimat Rafidhah ya. Antum tahu maksudnya sama saja ya. SYIAH maksudnya ya. Menjadi perbedaan antara kita dengan mereka yang membuat kita tidak mungkin bersatu, mustahil bersatu. Sekarang saya tanya sama antum, kita sama orang-orang Ahmadiyah enggak mungkin bersatu. Kenapa? Sumber hukumnya berbeda. Al-Qur'annya mungkin sama, tapi mereka punya kitab suci yang baru. Nabinya Ahmadiyah mengaku nabi kita Nabi Muhammad, tapi dia punya nabi yang baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Enggak mungkin nyambung. Kenapa? Sumber hukumnya berbeda. Kalau kita misalnya, mohon maaf, antara Muhammadiyah misalnya atau NU atau Persis masih mungkin bisa berdialog. Kenapa? Sumber hukumnya sama. Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi SAW. Mungkin timbul perbedaan persepsi dalam memahami Al-Quran atau hadis mungkin, tapi sumber hukumnya masih sama. Dan Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Dan jika kalian berselisih pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu Al-Quranul Karim, Rasulnya Sunnah Nabi SAW. Sumber hukumnya jelas. Dan kita sepakat sumber hukum umat Islam Al-Quran dan hadis Nabi SAW.